Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas, analisis regresi, serta korelasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gania Aisyah Anika Fahema dari kelas 2B Manajemen Pemasaran nomor absen 10. Yang pertama yaitu uji normalitas. Apa sih uji normalitas itu? Uji normalitas adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah data yang kita miliki mengikuti distribusi normal atau tidak. Untuk dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal, dan jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Langkah pertama yaitu kita membuka SPSS, lalu kita ke variable view, lalu kita isikan nama dengan X dan Y, lalu desimalnya kita jadikan 0 semua. Nah, selanjutnya labelnya ini yang pertama kita isi untuk jumlah followers atau jumlah pengikut, dan yang selanjutnya yaitu jumlah like. Nah, selanjutnya kita pindah ke data view. Nah, ini sudah berubah menjadi X dan Y. Lalu selanjutnya kita pergi ke Excel. Nah, di sini saya sudah memiliki data di Excel yaitu jumlah followers sebagai X dan jumlah like sebagai Y. Lalu kita copy data di atas, lalu kita pindahkan ke SPSS. Nah, selanjutnya kita ke bagian analyze, lalu kita pilih regression, lalu kita pilih di bagian linear. Nah, untuk independennya kita isi di jumlah pengikut, dan dependennya kita isi di jumlah like. Lalu kita save dan kita centang di bagian residual ya, yang standardized. Setelah itu kita klik continue dan OK. Lalu ini akan muncul datanya. Setelah itu kita tutup kembali ke SPSS. Nah, di sini sudah muncul data residual. Nah, yang selanjutnya kita ke non-parametric test, lalu kita ke legacy dialogs, lalu kita pilih yang one sample GS. Nah, lalu di sini kita klik yang unstandardized. Nah, kita pindahkan ke test variable list. Selanjutnya kita checklist yang normal di bagian sebelah kiri. Lalu jika sudah kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul hasil seperti ini. Berdasarkan uji normalitas, diketahui signifikasi 0,200 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Nah, untuk selanjutnya kita ke correlate, lalu kita ke bivariate. Nah, di sini kita masukkan semua data yang ada kecuali yang unstandardized. Nah, lalu setelah itu kita klik OK, lalu akan muncul hasil-hasil data seperti di atas ini. Nah, untuk tabel yang pertama yaitu adalah tabel variable entered remover. Tabel di atas menunjukkan variabel yang digunakan dalam model regresi. Variabel independen yang dimasukkan adalah jumlah pengikut dan tidak ada variabel yang dihapus. Metode yang digunakan untuk memasukkan variabel adalah metode enter. Variabel dependen dalam model ini adalah jumlah like. Yang selanjutnya yaitu tabel model summary. Tabel di atas ada ringkasan model regresi yang menunjukkan hubungan antara jumlah pengikut, prediktor, dan jumlah like atau variable dependent. Nilai R atau koefisien korelasi adalah 0,997, menunjukkan hubungan yang sangat kuat. R square adalah 0,995, artinya 99,5% variasi dalam jumlah like dapat dijelaskan oleh jumlah pengikut. Adjusted R square adalah 0,994, sedikit disesuaikan untuk jumlah prediktor dalam model standar error estimasi adalah 45.122, menunjukkan perkiraan kesalahan dalam prediksi jumlah like. Yang selanjutnya yaitu adalah tabel ANOVA yang menunjukkan hasil analisis varians untuk model regresi dengan variabel dependent jumlah like dan prediktor jumlah pengikut. Hasilnya menunjukkan bahwa variasi total dalam data adalah 3,09,000 dengan regresi sebesar 3,052,712,118 dan residual
sebesar 16,287,882 derajat. Kebebasan untuk regresi adalah 1 dan untuk residual 8 dengan nilai F sebesar 1,499,378. Nilai signifikasi kurang dari 0,001 menunjukkan bahwa model ini sangat signifikan secara statistik, yang berarti jumlah pengikut berpengaruh signifikan terhadap jumlah like. Yang selanjutnya yaitu adalah koefisien. Tabel koefisien di atas menunjukkan hasil analisis regresi untuk variabel dependen jumlah like dengan prediktor jumlah pengikut. Koefisien konstan adalah 136,054 dengan error standar 33,041 dan nilai T sebesar 4,118 yang signifikan pada P sama dengan 0,003. Koefisien untuk jumlah pengikut adalah 0,362 dengan error standar 0,009 dengan T sebesar 38,722 yang sangat signifikan. P kurang dari 0,001. Ini berarti setiap penambahan satu satuan jumlah pengikut akan menambah jumlah like sebesar 0,362 dan hubungan ini sangat signifikan secara statistik. Nah, yang selanjutnya yaitu residual. Tabel statistik residual menunjukkan ringkasan tentang prediksi dan kesalahan model regresi untuk variabel dependen jumlah like. Nilai prediksi berkisar antara 497,79 hingga 2,125,62 dengan rata-rata 1290 dan standar deviasi 582,400. Residual selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual berkisar dari minus 83.008 hingga 74.384 dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 42.541. Nilai prediksi terstandarisasi berkisar dari minus 1.360 hingga 1.435 dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Residual terstandarisasi berkisar dari minus 1.840 hingga 1.649 dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 0,943. Jumlah sampel N adalah 10. Ini menunjukkan seberapa baik model merepresentasikan data sebenarnya. Nah, untuk yang terakhir yaitu adalah data korelasi. Dari data di atas menunjukkan tabel korelasi antara jumlah pengikut dan jumlah like. Nilai korelasi Pearson antara kedua variabel tersebut adalah 0,997 yang menunjukkan hubungan sangat kuat dan positif. Signifikasi korelasi ini adalah kurang dari 0,001 yang berarti korelasi ini sangat signifikan, berarti secara statistik dan kemungkinan besar bukan terjadi secara kebetulan. Jumlah sampel yang dianalisis adalah 10, jadi ada hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara jumlah pengikut dan jumlah like. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.